mayoritas umat Islam dijaga oleh Allah, tidak terjerumus dalam aliran sesat. Mayoritas umat Islam dijaga oleh Allah selalu istiqomah menjadi pengikut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ikut Wahabi itu sedikit, saudara. Saudara walaupun nonton di YouTube, Wahabi ramai sekali. Kemudian kalau punya TV kabel, TV-nya Wahabi banyak. Cari di Google, tulisan Wahabi banyak. Ya mereka ini seperti burung ngoceh gitu aja. Tapi jamaahnya gak ada. Mereka gak punya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ditanya jamaahnya mana, gak ada. Kalau mau ngumpul banyak dari mana-mana harus datang semua. Kalau Ahlus Sunnah ini jamaahnya gak perlu mengundang dari luar. Cukup tetangga RT, tetangga RW itu udah ramai. Semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, umat Islam ini dijaga, mayoritas tetap mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak menghimpun umatku di atas kesesatan. Artinya apa? Umat Islam ini kalau bersepakat maka dijamin benar, dipastikan benar. Itu kalau sepakat. Ini namanya ijma ulama. Kalau nggak sepakat, umat Islam ini kalau berbeda pendapat, maka mana yang jadi standar kebenaran? Fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawatil a'lam. Apabila kalian melihat terjadinya perbedaan pendapat, maka ikuti golongan mayoritas. Mayoritas yang diikuti. Mengapa? Mayoritas ini standar kebenaran. Mengapa standar kebenaran? Ulamanya banyak di mayoritas ini. Dan mereka gak tinggal diam. Karena umat Islam ini khairu ummah, umat terbaik. Ulamanya senantiasa menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Karenanya ajaran-ajaran Ahlus Sunnah jangan disalahkan. Kalau disalahkan keluar lagi bukunya. Ditulis, diceramahkan, kewalahan mereka. Akhirnya apa saudara? Wahabi ini karena kewalahan. Tulis buku, kita tulis buku. Ceramah, kita ceramah juga. Akhirnya apa? Ngajak bersatu. Kata mereka bersatu aja lah. Kita gak usah nyinggung-nyinggung. Jangan bicara Wahabi, jangan bicara Syiah. Ya itu urusan kami. Kita bicara apa enggak terserah kami. Yang jelas selama masih ada yang namanya aliran Wahabi, kita bicara Wahabi terus. Selama ada Syiah, kita bicara Syiah terus. Selama ada Hizbut Tahrir, kita bicara terus. Selama ada aliran sesat, kita bicara terus. Mengapa? Agar umat Islam tidak terpengaruh dengan aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi SAW mengatakan bahwa umatnya akan berselisih menjadi 73 firqah. 72 terancam nar dan 1 dijanjikan jannah. Nah, Sufi salah satu firqah yang sebagiannya masih masuk ke dalam 72 yang sesat umat Muhammad. Sebagiannya lagi sudah berada di luar Islam. Karena ajaran tasawuf muncul karena dua kelompok, dua golongan. Golongan yang pertama, munculnya ajaran tasawuf dengan sufinya oleh kelompok zindiq, orang-orang munafikun. Pada akhir abad kedua Hijriyah di Baghdad. Ini kelompok pertama. Karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i pada tahun 197-an, kurang ingat tujuannya, akan meninggalkan kota Baghdad, hijrah ke Mesir. Beliau mengatakan bahwa
saya tinggalkan kota Baghdad ini, dan di Baghdad ini ada yakni orang-orang yang berzikir sambil bernyanyi dengan berzikir. Jadi zikir dibuat nyanyian, persis seperti zaman kita sekarang ini. Tapi zaman kita sekarang ini bukan orang zindik, saudara kita kaum muslimin. Hanya mereka tidak tahu bahwa itu caranya salah. Dulu yang pertama kali membuat ajaran zikir dinyanyikan, selawat dinyanyikan, tahlil, tahmid, takbir dinyanyikan, itu orang zindik. Itu langsung dikatakan oleh Syafi'i dan termaktub di kitab-kitab para ulama. Ini cikal bakal awal munculnya kelompok pertama dalam sufi. Setelah Syafi'i pindah ke Mesir, murid-muridnya dan kawan-kawannya memeriksa apa sebenarnya yang dimaksud oleh Syafi'i. Ternyata ada satu kelompok di Baghdad berkumpul, mereka bernyanyi-nyanyi sambil berzikir. Itu dikatakan oleh Syafi'i zindiq. Zindiq itu orang munafik yang pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Zindiq. Subhanallah. Mereka yang paling gemar sekarang berzikir sambil bernyanyi, orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i. Sayang mereka tidak tahu perkataan Syafi'i itu. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, munculnya ajaran tasawuf dengan sufinya karena bersikap gulu melampaui batas. Umumnya dari ahli ibadah. Dan ini kan pernah juga terjadi pada zaman Nabi SAW, ketika 3 orang datang ke rumah Nabi. Masih ingat hadis di Bukhari Muslim kan, ma'ruf hadisnya indakum, ya? Yang menanyakan tentang ibadah Rasulullah SAW. Setelah diberitahukan, mereka menganggap sedikit karena Rasulullah sudah diampunkan dosanya yang lalu dan yang terkemudian. Salah seorang mengatakan bahwa dia tidak akan mau mendekati wanita selama-lama, tidak mau menikah. Salah seorang mengatakan bahwa dia akan puasa terus, tidak pernah mau berbuka. Salah seorang lagi mengatakan bahwa dia akan qiyamul lail terus, gak tidur. Nah ini kemudian dibersihkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan bahwa ini salah. Saya yang paling takut dan paling takwa kepada Allah di antara kamu. Tapi saya menikahi beberapa wanita, saya saum, kemudian saya berbuka, kemudian saya juga salat dan tidur. Nah ini melampaui batas. Muncul kelompok kedua, itu melampaui batas dalam beribadah kepada Allah. Mereka harus mempunyai cara dalam beribadah kepada Allah di luar cara sunnah. Ini kan kesesatan. Siapa yang membuat satu cara atau mengambil satu cara dalam beribadah di luar dari sunnah Rasulullah SAW, maka itu merupakan kesesatan. Nah itulah yang mereka katakan at-tariq, jalan. Tarekat, orang kita panggil di sini tarekat. Cara tersendiri yang mereka buat untuk beribadah kepada Allah. Ini al-ghulu, melampaui batas. Nah kemudian mereka membuat berbagai macam cara. Dapat kita lihat di kitab-kitab tasawuf. Aneh-aneh. Dan semuanya penuh dengan kejahilan. Bacalah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di kitabnya Talbis Iblis. Luar biasa bagaimana orang-orang sufi itu. Ini al-ghulu. Dari situlah berkembang ajaran tasawuf.
berkembang ajaran tasawuf dan dia dimasukkan orang ke dalam Islam karena atas nama Islam, sama dengan filsafat. Nah, kemudian mereka firqah terbesar saat ini dari kelompok sufi di dunia saat ini, Jamaah Tabligh. Itu firqah sufi terbesar pada abad ini saat ini. Itu salah satu tarekat sufiyah karena dia dibaiat oleh beberapa tarekat. Tidak semua pengikutnya dibaiat, hanya tokoh-tokohnya saja. Karena Muhammad Ilyas, pendiri Jamaah Tabligh, itu seorang sufi 100%, penganut sufi. Karena itu salah satu ajaran sufi itu kan menghasilkan ilmu dari mimpi-mimpi. Tafsir Qur'annya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas didapat dari mimpi. Khurud, keluar. Padahal ayat itu menjelaskan tentang manhaj para sahabat. Karena di situ kuntum khaira ummatin, umat di situ adalah yang pertama para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas sama dengan hadis Rasulullah SAW, khairun nas qarni, khairukum qarni, khairu ummati qarni. Jadi yang mendapat bagian besar dari ayat itu para sahabat, yang lain masuk ke dalam ayat itu mengikuti para sahabat. Nah, ini ditafsirkan oleh Muhammad Ilyas sebagai pendiri Jamaah Tabligh, seorang sufi, bahwa kewajiban khurud. Dan dia mengatakan dalam mimpinya bahwa saya diperintah seperti diperintahnya para nabi dan rasul. Secara tidak langsung dia mengaku mendapat wahyu. Nah, ini salah satu kelompok tasawuf sufi terbesar di dunia saat ini karena ajaran khurudnya itu, sehingga mereka hampir di seluruh belahan bumi ada. Bahkan ini mencapai ranking pertama firqah sesat terbesar di dunia dalam Islam. Tadinya Ikhwanul Muslimin menempati ranking pertama, kemudian sekarang berganti Jamaatul Tabligh. Luar biasa. Itulah. Jadi sufi beragam sekali. Dan mereka mempunyai cara tersendiri di luar sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kesesatan. Kita tidak boleh mengambil satu tata cara dalam mendekatkan diri kepada Allah di luar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Sesat. Saya ambil contoh. Apa boleh kita sujud sembarangan kepada Allah kapan waktu saja? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Sekarang rame-rame nih, dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, kita sujud rame-rame, sujud. Perbuatan kita tuh baik atau sesat? Sesat.